Anak Medan doa kawan. Modal pergaulan. Tapi kayaknya itu harus dirubah deh itu. Apanya lah? Modal pergaulan hancur demi kawan. Masa hancur demi kawan? Harusnya itu hancur demi orang tua dong. Oh iya benar. Iya. Dikenal sebagai seorang YouTuber yang melakukan sosial eksperimen terhadap pelanggar lalu lintas. Tapi mungkin banyak yang belum tahu bahwa sosok beliau sebetulnya juga adalah seorang olahragawan profesional. Berprestasi, binaragawan dengan seabrek achievement. Kita sambut Lauren Hutanggalu. Wow. Horas Madita Sude, Tuhamu Raja Nami. Hami beresian Bintaro nang main ulos do Hami. Jatiasi. Oh Jatiasi, aku Bintaro. Aku Bintaro. Dan menemani kami juga ada host terutama, ada Marcel Religius Widianto. Halo teman-teman semuanya, aku co-hostnya. Kurasakan kasihmu. Hari ini aku pengen semua yang masih punya benci, yang masih punya dendam, yang masih punya iri hati. Aku mau hari ini semua pemirsa Potsi menyaksikan tayangan ini. Karena tidak ada yang tidak mungkin. Marcel, Bang Lauren hari ini akan berbagi kepada saudara apa yang dirasakan, segala keresahan, segala kegelisahan. Apa yang tidak bisa dia pikirkan dalam mimpi ternyata bisa berhasil jika kita percaya, jika kita bekerja keras. Hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, hari ini adalah episode terbaik yang saudara bisa dapatkan di Potsi. Oh, saudara-saudara, silakan Marcel. Dedi. Hari ini apa ya? Yang kita tahu dari Bang Lauren ini kan justru bukan yang melo-melo begitu. Betul. Justru yang ribakon sude. Ribakon sudah. Ya kan? Citizen juga mungkin kalau yang pernah melihat YouTube-nya pasti bagaimana bisa melihat Bang Lauren dan juga teman-temannya ini sering ingin membuat lalu lintas itu lebih lancar, Sel. Betul. Dan tidak ada yang melanggar. Supaya tidak ada yang melanggar. Iya, lawan arah ya kan itu kan enggak gimana ya? Iya. Lawan orang tua aja kita dosa, apalagi lawan arah. Wow. Iya kan? Masuk. Masuk. Tapi kan itu yang orang tahu. Iya. Seperti di opening tadi kita pengen tahu dulu juga di sebelum itu tuh sebenarnya apa yang biasa atau juga profesinya Bang Lauren ini gitu kan? Betul. Apakah memang dulu mau jadi polisi gak keterima? Atau bodyguard ya kan? Gitu. Mungkin gimana Bang? Oh ya, jadi bukan. Profesi saya itu sebenarnya saya banyak nekunin di dunia gym ya. Karena passion saya itu atlet. Atlet lebih spesifik ke binaraga. Gitu. Jadi 12 tahun udah berkecimpung di dunia gym, di dunia besi. Jadi kita bilangnya biasanya kita pacaran sama besi gitulah. Yeah. Orang malam mingguan kita biasanya di gym gitu. Orang makan kemana bawa ke kafe apapun gitu kita bawa bekal gitu. Orang nonton bawa jajan popcorn, kita bawa bekal. Gitu. Yang ini ada ayam yang di jus gitu ya. Iya, bener. Belum lagi kalau cemilannya kan harus kacang kedelai. Terus telur gitu ya. Ya, kenapa Iya, Tapi telur. enak loh. Tapi telur yang mentah dia, Bang. Lah enggak dong. Enggak ya? Ini itu mitos. Kukus. Iya. Oh enggak ya? Enggak lah. Berarti telur Kan tetap ada digoreng. bakteri E. coli-nya kalau mentah. Yang Oh, menyebabkan paham. perut jadi sakit. Berarti Abang lah. piti-piti gym gitu ya? Iya, jadi saya belum sampai tadi cerita Iya. situ. Jadi selain saya basicnya sebagai atlet, bodybuilder atau binaraga, jadi saya juga menambah inilah gitu, nambah dapur. Jadi saya PT private khususnya di door to door. Door to door. Jakarta ujung ke ujung. Oh, berarti ngetok, Bang mau nge-gym enggak? Gitu. Bukan gitu. Itu lebih ke yang zaman dulu lu mau jualan piring, mau jualan wajan. Iya, sama ember. Kalau ini udah canggih. Ya, ini kayak Hence lah. Ya, Nah, udah gitu. jelas Bang, ini Hence klien-kliennya itu udah yang misalnya apartemen Senopati, apartemen Pakubuwono, apartemen di Central Park, Iya. apartemen Bos-bos lah, bos-bos lah. Lagun Bekasi? Kayaknya Belum ya. Belum. Middle ke bawah. Kita kan target marketnya middle ke atas. Udah dari umur berapa Abang nge-gym? 12 tahun Wih. total berarti, bukan 12 tahun total saya
berarti 21 tahun lah. 21 tahun ya. Mulai nge-gymnya 21 tahun. Dan mulai menghasilkannya dari umur berapa? Badan udah jadi. Bukan Ceritanya. menghasilkan ini bisa jadi pekerjaan nih, Oh, bisa dulu menghidupi gak ada abang. kepikiran ke situ. Oh, Dulu nggak awalnya ada? saya malah guru sekolah Tapi sambil nge-gym. sambil nge-gym. Oh, matematika apa gimana? Jadi gini nak, gitu. enggak. Guru olahraga. Maksudnya di luar itu Oh. sambil nge-gym passion atlet, tapi sambil pekerjaan utamanya dulu guru olahraga di salah Tuh, satu kan. sekolah Oh, swasta. canggih. Gitu. Berarti Seru kalau kan kalau guru olahraga ada siswa kayak ini, mau udah ada kanan atau? keren. Masih ingat gak uang renang berapa waktu itu? Enggak, itu zaman dulu. Oh iya, sama Beda. uang lari diambil berapa waktu itu? Kalau di Jakarta itu udah nggak masa ekskul renang gitu enggak. Udah nggak ya? Lo Lay udah di Jakarta dari lahir. 2011. Sebelumnya? Aku panggil Lay nih ya. Ya, kita Lay aja lah. Oh, Sebenarnya iya, Lay. sebenarnya Citizen aku panggil tulang. Kenapa? Karena aku ini berenya. Karena apa ya? Ada kami namanya Daliana Tolu ya. Iya. Jadi Somba Marhula-hula. Jadi inilah hula-hulaku karena mamaku sama istriku Huta Galung. Iya. Jadi abang ini kan Huta Galung. Iya. Nah, jadi Marta Rombo memahami ya deh. Saya tahu sudah. Tolong diartikan. Artinya ntar bahasa Inggrisnya di sini ya. Nah, Udah main Indonesia ke Inggris. Cuman susah ya? mamanya abang ini juga siaan. Siaan. Siaan itu kakak lah beradik dia sama Simanjuntak sama Huta Barat ya. Ah. Huta Huta Gaul. Gaul. Jadilah kami Marlay aja lah. Marlay. Karena kalau kami tidak jelaskan dulu, misalnya ada saudara-saudara kami nonton, salah kau panggil dia. Betul. Nah, nanti awak salah lagi. Kurang Iya. ajar kau. Ah, Ya, gitu. jadi apa namanya? Ternyata 2011 baru di Jakarta. Iya. Sebelumnya di New York. Bos. Enggak, sebelumnya di Di Medan dong. itu Di Medan. dari Jawa. Dia kan? Di Medan atau di apa di ujungnya Medan lagi? Dulu kan kuliah di Unimed. Oh di Jurusan anak Unimed, olahraga. jurusan olahraga. Oh. Sebelum kuliah di mana? Sebelum kuliah di Bali G. Di Oh, di Bali G. Bali G. Danau Toba. Danau Toba. Iya. Jadilah sama Osir ya. Iya, Iya. benar. Kampung mamaku juga di sana. Mamamu. Huta Ginjang. Oh di iya, atas iya, lagi. ada. Iya, benar, iya, benar. iya. Lebih di atas lagi. Kau benar apa enggak ini? Boru. Benar. Mamaku boru. Enggak pasti benar. Bener, boru Aritonang mamaku. Oh iya. Si Mare-Mare. Si Mare-Mare. Kan ada si Mare-Mare, Opus Sunggu sama Raja Gugu. Oh iya, iya benar. Ada 3 tuh di Aritonang. Benar. Mana lah tuaknya kalau gitu nih? Masuk gitar. Kok kira lapo PGC? Jauh Tahe, lah. lisoy. Jadi Lay ternyata dari Bali G. Dari Bali G. Sampai SMA. Sampai SMA, ambil kuliah Unimed, jurusan kepelatihan olahraga. Heeh. Itu kan selesainya biasanya jadi keguruan, jadi Iya. guru. Betul, kayak UNJ ya. Iya. Iya kan? Baru ya udah Ke di Jakarta? Jakarta. BTL. Mangarantau. Ngerantau. BTL. Anak rantau nih. Anak rantau ini. Anak rantau nih. Iya. Mantap. Jadi kalau seperti nyanyi anak Medan kan banteng di Di perantauan. Walaupun Kambing. di kampung. Di kampung. Kalau di sini lama. orang, Bang Loren, Ah. ya siap. Kalau di foto sana? nggak?" Kicep. Siapa itu ya? Nggak kenal itu ya. Siapa itu katanya. Anak Medan, anak Medan doa kawan. Iya, anak Modal Medan. pergaulan. Tapi kayaknya itu harus dirubah deh itu. Apanya lah? Modal pergaulan hancur demi kawan. Masa hancur demi kawan? Harusnya. Harusnya itu hancur demi orang tua dong. Oh iya benar. Dia traktirin temannya semua untuk apa segala macam asik-asik nongkrong-nongkrong tapi Orang tua dibiarin. iya minjem-minjem minta dari orang Iya. tua untuk bagian temannya. Giliran- Hancur demi kawan kan. Nangis di bahu orang tua, giliran orang tua minta bahu nggak dikasih. Iya lah itu. Sedih kali itu bang. Aku mau kontak dulu kawanku ya. Kenapa Di, nih? apa namanya di Romangun. Bisa buka jam 4 ini. Biar kemarin di kita di sini. Apa namanya itu? Aduh, kafe di sana itu. Ada aduh. KP-KP. Oh iya. Bangun ya. Banyak Iya, kali itu benar-benar. mobilnya. Iya. Jadi abang apa ya abang? Jadi lah kuliah di sana. Kuliah. Terus akhirnya memutuskan Merantau. untuk merantau. Iya, Kenapa Jakarta? merantau. Oh dulu itu lucu sih sebenarnya ceritanya. Jadi saya itu mau jalan-jalan pengen tahu nih Jakarta. Nggak tahu, nggak pernah sebelumnya. Jadi ke Jakarta Udah keker belum? hanya Lai? bawa 2 baju. Ah ini pasti orang merantau dari sana Iya. pasti gitu. Kayak bapak. Nah, bawa 2 baju. Kekar enggak juga sih, maksudnya Belum. udah jadi Oh, udah tapi jadi. enggak setebal masa otot yang sekarang. sekarang. Di Iya. kelas 80. Belum Hanya bisa- 2 baju. Hanya 2 baju. Uniqlo sama H&M. Saya berpikir nih. Bukan. Sorry. Ramayana. Enggak. Modal itu baju asal-asal lah gitu, baju olahraga. Monja-monja. Itu dia. Monja-monja. Tahu juga kau Bisa ya. tahu ya? Tahu lah le. Di sini apa ya, monja? Monja. Di sini Senen. Pasar Loak, Pasar Ya, Loak. kayak di Senen, Oh, iya. pasar Senen Iya. ada. Tapi kan udah nggak boleh sekarang. Kalau Nggak di boleh. Bali G itu di Medan Burjer namanya. Jerman. Oh,
Oh iya, Iya. karena banyak kali yang abri-abri Jerman itu Iya. ya. Oh, Namanya Burger. Burger, iya. Burger. Iya, ada Kalau sekarang sini Burger muncul. Bangor. Burger. Oh itu ya, beda. Jadi Gitu bawalah ceritanya. bawalah 2 kaos Iya, lah ya. mau gimana caranya saya balik, tapi saya bilang saya nggak mau minta dari orang tua untuk tiket. Saya lamar kerja, pikiran saya ini cukup 1 bulan, dapat gaji pulang beli tiket. Tahun berapa itu, keterusan, Lek, maaf? 2011. 2011. Keterusan jadi guru olahraga. Dapat langsung di sekolah itu. Iya, pertama di sekolah di SD dulu, baru Di mana, Lek? pindah. Di Cikarang dulu ditempatin. Oke. Kenapa Cikarang pilihannya maksudku? Like, Karena ditempatin di situ. Oh, ditempatin. Butuh guru olahraganya di situ. Oke. Nah, ya udah baru pindah sekolah, ngelamar kayaknya nih bonafit nih sekolahnya nih. Bagus, maksudnya salary-nya bisa lebih naik lagi. Di BPK Penabur dulu. penabur mana? Penabur Cipinang. Oh, dekat- soalnya apa? Boruku di apa? Penabur Bintaro. Berarti penabur 5 berarti ya? Iya, itu Semak 5 kan? Iya, Semak 5. Kalau aku di SD dulu, SD keempat. Oh. Di penabur mana tadi? Cipinang. Cipinang ya. Cipinang. Banyak juga. Anaknya si itu pelatih siapa namanya? Yang pemain futsal. VV. Iya, di situ. Si Venard, iya. Venard. Oh. Ya. Udah 8 tahun. Udah internasional itu kan? Yang yang Cipinang. udah. Iya, sudah bilingual dia. Bilingual. Baru pindah ke SMA-nya Semak 3, Semak 2. Habis dari situ Sebentar, ya Le. gitulah. Aku potong dulu, Le. Aku potong dulu, Le. Iya, nggak apa-apa. Bagaimana Mars Penabur coba? Aduh, gimana ya? Lupa saya. Mari Iya. satukan langkahku lengan baju sing-sing. Kan awak jadi tak bener kan? Iya benar. Pokoknya itu sekolah karakter, sekolah yang ini lulusan harus bitaf. Di situ Le sampai berapa tahun di Penabur? 8 tahun kalau nggak salah ya. Baru pindah ke Semak 2, SMA, ngajar SMA, cuman kurang lebih 6 bulan ya. Di tahun berapa itu ya? Di 2019 kalau nggak salah ya. Itu yang- 2018 ya. itu di Semak itu. Iya. Wih, 7 tahun berarti di Cikarang, Le. 1 tahun di Cikarang. 1 tahun di Cikarang, di- 8 tahun di Cipinang. Cipinang. Oh, 8 tahun di Cipinang. Pindah ya? lagi di Kasus apa waktu itu? Semak 2. Kasus apa? Tuh kan di LP, Laiku. Oh, bukan ya? Baju, jemur, terus ngajar anak-anak pakai telanjang dada. Oh. Terus dimarahin para itu Semuanya. yayasan. Kamu keluarin aja. Jadi 8 tahun Cipinang. Enggak. Jadi 8 tahun di SD itu. Iya. Pindah baik-baik ya Le ya. Pindah baik-baik. Pindah baik-baik ke Semak. Iya. Terus Ngajar ya, SMA. Ngajar SMA. Ternyata lebih berat. Nah, iya. Tanggung jawabnya lebih berat. Untuk ngajar SMA. Iya. Kenapa? Waktu ngajar SD kan masih anak-anak. Ya, jadi idola lah kan. Iya. Karena kita menjadi guru idola itu harus memposisikan diri kita sebagai anak-anak. Ah. Iya. Jadi waktu saya keluar tuh banyak anak-anak yang sedih nangis gitu. Oh. Nah, jadi singkat cerita resign-nya saya ingin apa ya? Dari yang SMA nih ya. Iya, jadi freelance aja lah gitu. Untuk ngajar atau Ngajar untuk apa? full gitu, door Oke. to door. Berarti kan 8 tahun dijaga lah hatinya lah ya. Iya. Apapun itu Iya. sebagai guru harus memberi Role contoh. model loh, iya. Dan Lai tetap jalankan itu kan waktu itu. Jalankan. Wah, guru salut, idola. salut. Guru Cuman idola. ternyata rebel dalam diri tetap ada ya. Iya. Begitu freelance, oh aku mau yang seperti aku iya, mau. gitu. Banyak teman-teman saya, kenapa? Kan guru jadi itu kan udah pegawai tetap ya. Ada gaji tunjangan, ada ini pensiun. Teman-teman bilang, kenapa gitu kan. Kayaknya wah bodoh itu si Loren gitu. Tapi kayaknya gua harus punya prinsip sendiri, ya udah keluar. Tapi saya rembukan juga, maksudnya saya berdoa juga minta juga. ini. Berarti maksudnya abis itu freelance itu udah mulai yang ngajar kan? Ngajar terus, door to door. Gym kan? Gym sama Muay Thai fitness kan. Iya, Muay iya. Thai boxing saya. Maksudku bukan lagi ngajar kurikulum SD SMP kan? Enggak. Udah langsung ngajar praktek iya, kan? praktek, iya. Oh Muay Thai juga? Iya, Keren. Muay Thai boxing kan. Ih, Heeh. kencang kali ini berarti Mantap. tendangannya. Sama Kak Kaji berarti kenal juga berarti ya? Lah latihan kemarin bareng. Kau yang latih, SBC. Le? Enggak, Yang maksudnya lawan si kita Paris? latihan bareng kita. Kenapa nggak bela si Paris? Kan orang Binjai dia. Iya. Mau tak ceritain nih sama Ceritain, Paris Le, nih. ceritain. Kenapa Nah. si Paris nggak mau sama kau? Jadi ceritanya gimana ya? Enggak, udah pernah kesini juga dia. Udah jadi pernah tamu pun sini ya? sini. Udah pernah. Woi, Paris. Ini Paris pasti ini nih akan flashback kembali nih. Ah, gimana tuh, WhatsAppan kita itu sebenarnya sebelum sama KKJ kayaknya tayangan menarik kalau kamu sparring sama seorang bodybuilder belum pernah ada di Indonesia. Oke Bang, siap. Panas dong di Saywar lah ibaratnya Ya, di dia kan WhatsApp. hebat ya. Badan kecil juga ngelihat Binara. Sikat kata dia. Mental ini nih nyali nggak kalah sama badan gede. Oh gitu ya, ajarin dong. Saya bilang gitu.
Makanya kalau sparring jangan kuat-kuat. Nah, terus siapin BPJS ya bang katanya. Woi. Oke siap. Nah gitu Udah kan. tuh sewer udah Udah ada. sewer nih, udah Oke, sewer oke, nih. oke. Ketawa. Tapi aku nggak mau publish lah. Iyalah. Nggak mau. Itu mah Kayak norak banget. ini Nah. private lah. Iya private. Maksud juga itu aku publish setelah kita sparring aja gitu. Ah. Sampai mau mendekati hari H, hanya chat doang, hanya janji doang, dia nggak datang, nggak ketemu gitu. Oh. Abang udah siap berarti tuh? Sampai latihan aku di USBC biar nggak malu-maluin untuk sparring 3 round. Oh yang gitu. USBC yang tinju itu kan? Iya, yang punya KKJ latihan sama Coach Oh Vicky. KKJ di USBC juga? USBC. Iya, USBC. Oh, Bintaro ada waktu itu. Samanya, itu kan kita banyak ketemu teman-teman entertain juga sih. Tapi yang pertama waktu itu Paris Pacarnya Wulan Guritno kan di sini. pertama Paris kalah kan ya? Pertama dia menang lawan KKJ. Paris menang yang pertama, ini Yang revenge kedua. yang kedua kan? Iya. Di gitu. timnya KKJ lah ya udah dari yang pertama. Enggak. Belum. Enggak. Maksudnya ini Oh ini cerita berhubungan dengan sempat dulu udah konten, konten- mau jadi konten. karena dia kan selalu up di YouTube dia itu sparring-sparring terus lawan preman lah, lawan apa iya, gitu iya, kan. Jadi silaturahmi gitu. Betul, betul. Bahasanya kan silaturahmi, Iyalah. pukul-pukulan. Ternyata nggak jadi. Oh nggak jadi. Nah, Jadi ada cerita lah. ada cerita. Akhirnya karena aku latihan di USBC sama KKJ, gue lihat nih karakter si KKJ ini kayaknya humble apa gitu. Terus apa adanya juga. Ya udahlah aku dukung di saat itu si KKJ lah gue bilang. Paris kagak lah gue bilang. Jadi enggak, kemarin datang nggak? Datang aku samperin si Marcel di sampingnya siapa Oh, itu? jadi Siapa namanya? Si Celos. enggak yang Si ada Celos. cewek. Hah? Fuji. Oh ada cewek. Jangan ada si- cewek. oh, jadi- enggak si Fuji Iya, kan ada Fuji. cewek tuh. Iya, iya. Hmm. Jadi nu ngapa Aku di Jepang belakang dong? tuh. Iya. Nu ngapa Jepang dong si Marcel? Oh, lu nasobongan di mana? Iya dong. Sel, gue bilang gitu. Masa bang? Iya, aku Ale- mau minta foto ya kan. Di Sendoau, di Sendoau. Ada do di bar. Di Light datang juga Aku ya. di bar. Diundang kan diundang si Selos do kan? Awal mah Bora itu. Ya, kau sih memang. Oh, jadi Le ada Sempet ya. ngobrol sama saya? Iya, panggil. Nggak ingat dia Le. Iya, karena mungkin banyak orang kan. Iya nggak ingat. Ya, nggak- kikuk banget. Maaf Lagi ya, seru Le, banget. Maaf ya. Iya maaf ya. Ya, dimaafkan. Hampura iya mah. Ya. Langsung jadi orang Ayo lo. Sunda. Hampura, Akhirnya iya. Le menikmati untuk door to door tadi. Iya. Sampai akhirnya terus mulai jadi konten Jadi kreator. bareng tanding ngajar. Lama-lama aku pikir nih Tanding kayak capek. maksudnya? Tanding saya aktif binaraga kan. Oh, yang binaraga ya. Iya, iya. binaraga itu kan otomatis diet kan, Diet, pola betul. makan. Terus ujung ke ujung Jakarta itu jauh loh. Udah. 1 jam dari si A, si B itu 1 jam, 1,5 jam. Jadi dari Kelapa Gading ke Pantai Indah Kapuk, ke Depok, balik lagi ke Bekasi. Kan itu kayak ujung ke ujung, capek banget kadang-kadang. Gue pikir ini sampai kapan, tapi nggak ngeluh ya bahasanya. Iya. Cuman Iya. pikir, udahlah disyukurin. Nggak tahu ada jalan cerita Tuhan seperti ini, kayak mystery life lah ya. Gue pikir, ya udah jadi YouTuber gitu. Enggak, berawalnya dari mana? Tiba-tiba kok kepikiran bahwa lu akan Covid. bikin Covid? Awalnya COVID kita dirumahkan, klien semua off. Heeh. Nah saat klien off, gue nontonin YouTube. Ada tukang prank tuh, kayaknya seru banget namanya Yuza Effendi dari Medan. Oke. Ngeprank-prank orang, seru. Jadi aku nonton sampai jam 1 malam, 2 malam gitu. Terus gue bilang nih, si orang binaraga yang menarik, punya core nih badan yang menarik, apa ya kira-kira, tapi lucu. Gue buat aja konten pertama salto di mall. Oh. Yoi lincah badannya walaupun keker. Gue salto di mall. Jadi kayak ada orang lewat, terus kayak jatuh barang saya tuh, terus aku salto, kaget dia gitu. Oh. Salto. Itu konten pertama. Konten pertama di mall. Tapi Setelah memang itu- sosial eksperimen pokoknya. Maksudnya Iya. kayak kan nanti dieditnya kan, gitu di slow motion. Nah, Iya. Iya. badan gede kok bisa gitu ya gitu. Nah, akhirnya ketemu ke lalu lintas bagaimana? Nah itu berjalannya waktu, lama-lama aku kontennya ini sosial eksperimen salto-salto mulu ngapain ya. Banyak kolom komentar tuh, biasa kan netizen itu kita ada yang kritik, ada yang ini kasih masukan, kayaknya seru deh bang malak-malak gitu. Oke. Ngeprank malak-malak tukang parkir, malak-malak preman gitu. Badan gede kayaknya bawa bodyguard bang, aku iyakan, aku coba malak tukang parkir, malak ke posko FBR gitu-gitu. Iya, Dapet duit? no setting-setting iya bang. Sorry nih bang, saya dari TPU apa tuh? Tim pengaman ujung ke ujung. Di sini belum ada bang setoran bang. Setoran apa sih? Alah bang. Itu Kemarin kameranya tanggal di mana 1, tuh? Kamera jarak jauh. Jarak hidden. jauh. Hidden. Abang sendiri? Sendiri. Sempet sendiri ribut dulu. nggak itu? Ribut masuk anggota bodyguard binaraga. Oh. Kan itu yang kita mau klimaksnya. Nah ribut, lu orang mana lu nggak pernah. Lah abang yang orang mana? Berapa tahun lu di sini? Kita bilang. Aku udah 20. Lah 20 tahun mah. Kita udah 30 tahun di sini. Pokoknya menang mulut doang. Oh. Lu nggak kenal gue cucu
ketujuh turunan yang punya pasar minggu nih gitu contohnya. Oh. Yang punya Tanah Abang nih gue nih gitu. Belaga gila berarti ya. Iya, jadi menang mental aja dulu. Iya. Nanti kalau dia panggil teman, ini masuk teman saya buka jaket semua, udah kicut. Batak tembak langsung. Men. Oh tapi enggak kalau dia datang semua, buka semua, bukan pengen bilang Anda di prank, bukan? Bukan. Justru malah ayo mau apa Klimaks nih? ya. Jadi dia sampai terakhirnya down dia nggak tahu kalau dia sebenarnya ini Di prank. Enggak tahu. Baru nanti datang lagi kita minta maaf gitu. Bang, pernah nonton YouTube nggak? Pernah. Sorry ya, kita hanya ngeprank doang gitu. Kayak sosial eksperimen aja. Kalau lu ketemu kayak gini gimana sih gitu. terus mereka Kan mereka kan biasanya menang ramean kan. Kalau lu ketemu badan gede gimana sih? Iya. Gitu. Penasaran juga aku. Akhirnya abang balik tapi sering jadi fight sering. Sering ya jumpa Parang lah kan ke Warakas juga kita ngeprank Malak orang Ambon. Set. Itu view-nya 2 jutaan lebih apa berapa tuh ya? 3 jutaan. Tapi itu bukannya Maunya. kena report. Iya, oleh karena itu sering berjalannya waktu kan banyak dolar kuning ya. Hmm. Dolar kuning, kemudian sering berjalannya waktu juga banyak yang kenal. Itulah makanya yang tadi aku cerita Hidayah aku kena ini pas lawan Arus kan. Kita kan gak ada yang sempurna lah Iya. lagi di Jakarta men. Berarti abang Lawan pernah- Arah mah semua. Lawan Arah nggak- pernah juga? Lah iyalah. Iya benar. Makanya kalau dia sok suci lu sok. Lah iya gue pelanggar gitu. Tapi setelah ada Hidayah itu wah gak bisa nih gue harus jadi apa ya? Gue harus berubah nih. Hidayahnya apa waktu itu? Di depan mata gue ada yang apa lawan arah Heeh. patah tulang terus gue kena ini juga tubruk pas lawan arah saya Di daerah mana? di daerah Bekasi Bekasi. Wow. di depan Polsek Jatiasi itu loh. Di situ Sekarang nah berarti teman-teman gue baca nih lu jadi buat kayak gini dong bang lu buat ada namanya Bang Jis Kuntung ya kuku ya Jadi kejadian di jalan itu setelah jadi YouTuber prank-prank iya itu. iya dan udah mulai nggak menarik prank-prank karena udah dikenal setiap aksi kan no setting kan Udah tahu. Iya. real kan Udah tahu Nah. ini mah yang YouTube gitu. Jadi gue selalu lihat target itu orang yang serem, biar dia bisa iya. ada feedback ke gue. Siapa lu gitu? Kalau nggak Tujuannya serem, apa bang kalau boleh tahu? tujuannya orang terhibur. Tapi selain binaraga fight juga sering bertanding. Kan juga Muay Pernah Thai. bertanding ngelawan haters, Oh. tapi pada akhirnya saya kalah. Wah teman-teman saya banyak Serius? kalah karena jujur di binaraga itu kelemahan kita adalah Kecepatan enggak? no nafas. Oh, Iya, jadi lu kalau ngelawan badan gede, stamina. tahan gocek-gocek aja gini. Dia pukulin sampai ronde 1, ronde 2, udah ronde 3 hantam dia pasti kalah. Hatersnya ini siapa? Petinju? Enggak, dia street fight tapi lebih ke passion sering bela diri juga gitu. Jadi aku kan Dia nantangin. nantangin. Dikontenin nggak? Itu ditayangin dulu. Oh. Iya. Bonyok abang? Gak bonyok, cuman kalah nafas aja gitu. Tapi Udah gak sanggup lagi gue bilang gitu. nggak pakai sanggup. glove apa enggak? Iya pakai glove. Oh, pakai glove. Asli di ring. Di ring? Di eventnya Rudy Golden Boy. Ush. Yang kayak sekarang kan Selos. Iya. Dulu kan ada tuh. Beyond ya. Jadi saya sempat juri juga di situ. Oh. Aku juri, aku wasit, tapi main juga di situ. Coba tanya hatersnya guru juga nggak? Siapa tahu enggak, guru enggak, yang enggak. abang Dia ajak pelatih berantem Muay waktu Thai, itu? pelatih Muay Thai. Oh pelatih Muay Thai. Akhirnya kan jadi teman juga. Oh. Si Jiko namanya. Halo Jiko. Dia nantangin kenapa? Lu banyak kan netizen fight dong badan binaraga. Oh wah jadi wasit jadi juri. Mana coba fight dong gitu. Panasin terus. Panas juga kan. Ya udahlah ayo gue bilang. Bonyok. Itu 2 Lu bulan beneran tuh aku- kesel? Lah beneran kesel? Iya beneran kesel. Itu kan 2 bulan saya tahan-tahan. Maksudnya masuk kanan keluar kiri aja. Namanya juga netizen Yang ngoceh suka-suka terus. dia. Iya ngoceh terus. Ah gue ladin aja lah gue bilang. Badan kering gitu atau gede juga? Iya tinggi kan dia 180-an. Kita turun di 80 kilo. Like heavyweight. Oh. Jadi 2 bulan nurunin apa naikin berat? Enggak, aku enggak ada latihan sebenarnya. Oh nggak ada. Makanya di situ. Nah, makanya pas yang tadi balik ke Paris Paris. Fernandes, nah hanya sekedar konten aja aku sampai latihan di USBC, aku jadi member gitu. Biar Karena ada nggak kejadian malu-maluin. sebelumnya ya? Iya, biar gak malu-maluin gitu. Ternyata ada cerita itu. Nah, Sere. gitu. Akhirnya dapatlah yang namanya seperti Saulus menjadi Paulus ya. Masuk. Melalui bulu lalu lintas. Berarti ini di Paulus jadi Saulus kan? Oh, Dari iya, Saulus dari jadi Paulus. Paulus. Iya, dari Saulus jadi Paulus. Di lalu lintas. Iya. Ternyata pelanggar juga. Pelanggar juga. Jadi Disilaukan lah matanya dengan Nah, ternyata gua gitu. bisa mengalami. Masuk makanya lah ya, nih kan? udah saya rangkum nih semua nih, nggak akan bisa berubah nih masyarakat kita yang pelanggar-pelanggar ini kalau nggak ada hidayah menurut saya. Ya.
Menurut saya ya. Tapi kalau dipresentasikan mungkin bisa 1-2% kalau kita edukasi terus. Mungkin edukasinya pakai cerita azab-azab sinetron kali ya. Nah itu yang melalui ada 4 kategori Iya. YouTube tadi. Betul. Mungkin yang itu nggak masuk sama Layani. Tetap yang Melayani masuknya tetap yang ada agak keras-kerasnya lah. Keras dikit. Iya, biar gitu kayak oh iya. Nah, sampai rumah kan dia ingat terus tuh. Hmm. Balik gak lu? Nah, gitu. Tapi kan akhirnya malah juga sering ini kan sama orang sekitar kayak ada dapat tentangan Iya, gitu loh. Itu pasti. Ya itu gimana Pro kontra menghadapi pasti. yang seperti itu? Nah, kalau bicara orang sekitar kan kita selalu koordinasi. Kita kan maksudnya Jadi nggak pernah main dateng aja langsung nggak pernah sama tim gitu. Iya, kita ngomong dulu sama sekitar, "Bang, izin buat ini ya, edukasi apa ya, lalu lintas lawan arah." Padahal mungkin ya menurut saya dia juga pelawan arah. Oh iya, bagus-bagus itu gitu. Kita ada ormas terdekat misalnya PP, FBR, kita koordinasi. Ke atas juga pihak berwajib kita koordinasi. Itu sekarang-sekarang atau dari awal udah Dari begitu? awal enggak, karena kita mengacu di Undang-Undang Nomor 22 Pasal 256 ya. Setiap warga negara berhak untuk ikut serta dalam ketertiban lalu lintas. Nah, jadi kita dilindungi undang-undang juga gitu. Tapi Tapi kan makin kesini harus rapi. Tapi saya kan bilang. orang juga ngelihat tapi tetap itu kan buat konten Nah, gitu loh. makanya bilang polisi nggak lu? Heeh. Aparat nggak lu? Yang pelawan-pelawan arah itu kan. Jadi kalau kita bilang enggak harus aparat, nggak harus polisi, bisa kok warga sipil bisa. Gitu. Tapi akhirnya pengaruh nggak dengan apa yang udah abang udah jalan berapa banyak nih tempat? Udah berapa ya? Ada kurang lebih 6-8 titik lah. Ada pengaruhnya? Banyak loh. Kalau berbicara di lapangan ada. Misalnya nih di Kalimalang, di apa bro? BKT. Curug. No. Yang udah ditutup Pangkalan Jati. Pangkalan Jati, Pangjat. Iya, itu kan dulu viral. Oke. Akhirnya pihak terkait itu, wah ini harus ada solusi nih. Akhirnya ditutup. Karena sering kecelakaan juga. Gitu. Dan kalau akhirnya ada tim juga lah, ini juga semua yang punya ini yang sama. Nah jadi kita Punya keresahan yang sama. Iya. Ada yang DM, subscriber. Akhirnya saya bagi nih, banyak yang ikut relawan. Akhirnya saya bagi, di mana nih? Tinggal di Depok. Nah orang-orang Depok saya bagi grupnya. Jaksa saya bagi grupnya. Jadi kalau kita konten ke Depok, Udah ada. langsung grup kita. Konten kita besok ya di Depok, Cisalak. 3-4 orang lah. Kebanyakan juga kayak tawuran. Cukup 2-3-4 orang lah. Kalau kebanyakan terlalu malah. Iya, norak lah gitu. Apaan sih banyak-banyak. Jadi jatuhnya kayak banpol ya, bantuan polisi gitu ya. Iya, Kan ada mitra gitu. polisi. Iya, Dan mitra itu polisi. akhirnya bisa koordinasi ya sama aparat untuk saling Iya, bahkan membackup. mereka senang banget mereka. Kita jumpa Kasat, Kanit, KBO, Kepala Bagian Operator itu kita udah jumpa. Misalnya di Lantas Jakarta Timur kemarin kita jumpa, diskusi bareng selama 30 menit lebih. Wah senang banget, lanjutkan. Jadi ini sedikit saya cerita, polisi yang melakukan tindakan sedikit arogan naik nada akan digiring. Iya, Polisinya opininya. nggak humanis. Yang keresahan mereka dan kebatinan mereka itu ada di kita. Maksudnya ada yang kita wakilkan. Jadi kita bisa barbar nih. Kita freedom nih. Nggak polisi, hanya warga sipil. Kalau dia ngamuk, kita ngamuk balik. Jadi polisi yang nonton itu kayaknya terwakilkan gitu loh. Karena mereka nggak bisa ngamuk kan. Dituntut harus humanis. Betul. Iya. Padahal si pelawan arah, contoh nih si pelawan yang arah yang nggak tertib ini maki-maki, terus nunjuk-nunjuk. Gitu. Dan yang paling seru kalau abang bikin konten ntar di Bali bang. Banyak tuh bule-bule sama barbar juga yang tuh. orang-orang luar ya. Iya, nggak- bule-bule nggak barbar. nemu. Kita kemarin ke Bali ya. Nggak Kan nemu. rame Nemu ya? banyak tuh yang nggak pakai helm, Iya. yang lebih galak dia. Wah bodybuilder tuh kan orang-orang Rusia tuh kan. Iya. Oh, Wah bener di Bali bener tuh. kacau itu bang. Tapi bukankah kalau kekerasan itu lah bukankah jika engkau ditampar pipi kiri kau berikan pipi kanan? Udah berat sekali Jika lo tuh diminta bahasanya. jalan 1 kilometer kasih 2 kilometer. Aduh penabur banget. Bagaimana? Apabila tangan kanan memberi tangan kiri nggak boleh tahu. Iya ya. Masuk kemana lagi sih pak? Enggak, ya gue mau nanya. Berat. Itu udah berat itu. Jadi gini, maksudnya pelawan arah itu kan dulu. Ya. Dulu ya. Bahkan sekarang lah. Itu banyak yang lebih galak kan. Iya. Betul. Ada yang mau negur takut akhirnya. Karena apa? Karena yang menegur itu badannya kecil. Kita hadir nih sekarang nih. Ayolah kalau lu galak kita ngimbangin, kita galakin juga. Berarti yang mukul misalnya dia duluan baru abang duluan. Nggak ada mukul-mukul. Nggak ada sama sekali. Ya, Oh nggak berarti nggak sampai yang pukul-pukul gitu ya? ya apa ya?
Berarti janganlah sampai fisik. langsung direlay sama Iya, janganlah sampai fisik. karena ada juga beberapa konten-konten dari Komtung TV waktu itu Kuku kan sempat ada tuh. Oh, dia kena. Dia kena tuh. Tabok atau dia apa ya? Sampai enggak, kalau dia mukulnya enggak orang tapi lebih ke mobil. Nah, jadi yang kayak gini-gini kan berarti harus dilurusin juga nih. Ini apakah akan berantem apa enggak? Berarti enggak. Ya sebisa mungkin jangan. Karena Jangan kan habis sampai. itu juga yang kayak gue lihat di Cengkareng ya. Iya, Akhirnya ada dari Koramil atau pihak berwajib Babinsa. Babinsa apa datang akhirnya Untuk juga ngalangin. akhirnya Iya. ya ada mereka jadinya bahwa ini juga memang ternyata teman-teman Bang Lauren dan teman-teman ini memang udah koordinasi gitu. Iya, loh. koordinasi. Jadi Karena waktu ada itu kayaknya apa-apa sama langsung ojol kontak. rame ya. Iya, Waktu itu benar, kayaknya ada saya lihat provokator. kontennya. Ada provokator ojol. Gitu. Kalau sampai abang dipukul bang, Hmm. keluarga bagaimana nanti? Saya dipukul. Amit-amit janganlah. Ya. Tapi kalau sampai ya Enggak kepul, ketabrak. Ya, pertanyaannya gini aja, gua rubah. Kan ada resikonya nih, Le. Ya. Le kan Iya. udah berkeluarga kan. Iya. Dari pihak apa namanya hmm. Poltop ya, dari pihak anak-anak itu ngelihat apa yang Le lakukan seperti apa? Kalau dari pihak keluarga mereka kan nonton juga. Poltop ini istri ya, Iya, polisi istri. Toba. Polto, orang rumah. Orang rumah. Polto. Iya, ngedukung sih. Karena kembali lagi substansinya apa nih? Jadi inti dari semuanya adalah si pelawan area ini salah, kita benar. Jadi posisi kita benar, jangan takut gitu. Nah gitu. Pernah Kalau bicara risikonya besar nih. Iya pasti. Udah saya pikirkan dan tim kita udah kita pikirkan itu dalam-dalam. Nah Udah. kalau yang Apa tuh yang dipikirkan protapnya apa aja, Le? Pasti banyak halangan nih, lebih galak. Oke, kita siap nih. Nah, terus ketabrak. Oke, kita siap. Atau ada yang ngincar nih saat kita marahin, ada dong yang nggak senang, dendam. jadi dia putar balik sengaja lawan arah untuk ngincer. Ada juga yang kayak gitu. Nggak ada kayak gitu sampai sekarang sih. Cuman maksudnya kalau saya Maksudnya ada yang dendam, ada yang dendam ngincer. nemu saya misalnya Aduh, lagi itu jalan. amit-amit. Nah itu amit-amit. Tapi kita udah siap. Ini udah pahit bos. Maksudnya pelanggar lalu lintas ini udah bertahun-tahun mendarah daging. Untuk menyembuhkannya itu pakai obat yang apa? Pakai obat yang semua orang harus menelannya itu dengan pahit. Disiplin berarti. Iya, kita minum obatnya ya pahit Iya. gitu. Menyembuhkannya itu harus berproses, bertahap. Makanya kita harus konsisten. Oke. Nggak cukup hanya 1 tahun, 2 tahun. Bila perlu kita sepakat ya, sampai kiamat. Serius, Serius? serius. Kita udah bilang sama tim. Sampai Berarti kiamat. Hamin 1 kiamat tetap di lalu Tetap lintas. aja, karena akan ada nih turun-turunannya kan. Relawan lalu lintas kan, Ada, banyak relawan. relawan ya. Oh iya, Nah, benar-benar. Iya, akan ada turunannya. Jadi impactnya kita mengajak orang-orang jadi lebih berani lah. Pertanyaannya adalah kenapa harus abang Ya yang harus tadi, turun ke jalan, mengambil lagi. sikap? Balik lagi, gue punya YouTube nih, kenapa nggak gue angkat ya? Gue bilang gitu. Iya. Jadi ini akan tetap continue ini Konsisten. untuk yang ini. Iya. Tapi ntar Ini kalau harga mati nih. kalau akhirnya misalnya ada yang punya otoritas lebih tinggi, Hmm. melarang gimana itu, Le? Nah itu sempat ada di benak pikiran saya saat duduk sendiri. Ini kalau dirubah undang-undangnya nih suatu saat sama otoritas tertinggi. Buat kayak nggak nyaman nih gitu-gitu kan. Kita rubah lah undang-undang warga sipil nggak boleh untuk gimana ya. Kayaknya sikat aja lah gue bilang gitu. Tetap aja lah. Jadi logika yang sama seperti ini kan perlawan arah ini sama dengan orang yang masuk masuk ke bukan ranahnya. Artinya mengambil hak orang loh. Saya ilustrasikan sama maling. Masuk ke rumah warga yang bukan ranahnya. Warga yang ada di situ berhak dong mengingatkan atau menegur. Iya. Bila perlu si maling ini kalau dia nyerang balik, bila perlu ini si maling ini dihantam. Ilustrasinya hampir sama dong dengan lalu lintas. Saya melihat lawan arah nih. Masa saya nggak boleh tegur? Nah, gitu ilustrasinya. Jadi sampai ini kiamat, sampai benar-benar ya, tertib nggak juga sih. Jadi kalau lain bisa dibilang kayak ini nggak ini sekarang SJW gitu. Social Justice Warrior. Yang kalau resminya tuh LSM gitu loh misalnya. Tapi ini untuk lalu lintas gitu loh. Ya. Artinya kan siapa tahu yang bisa diresmikan jadi LSM. Iya. Nah, Lembaga swadaya masyarakat untuk orang-orang yang memang peduli membantu aparat dalam mencegah yang melawan-lawan arus nah ini. itu bisa jadi bahan Kajian. perhatian. Iya, kajian juga dari pemerintah atau pihak yang berwenang kan. Bagus, bisa. Terus kalau orang di kampung gimana melihat Lai sekarang, Didukung loh. ngelihat Lai sekarang seperti ini? Dari guru, Ale mau lo di Huta kan guru kan termasuk lah yang dianggap
Iya. apa ya kasta tinggi lah itu ya, termasuk Enggak juga sih. PNS. Ya pasti PNS, tapi Iya. kan guru ada yang masuk PNS sebenarnya, itu. tapi kan Lek kan di swasta, Iya, ya kan. nah. Terus juga pekerjaan-pekerjaan yang lain, tapi akhirnya Lek kan YouTuber ini, ya kan, dan urusannya lalu lintas. Iya. Gimana lah orang di kampung melihat ini? Melihat di konteks lalu lintasnya nih? Ya melihat Atau Lek YouTuber? sekarang, Oh ya. sekarang nih. Melihat ya, Lek posisi sekarang saya ini, orang-orang dulu lah, orang-orang teman Lek di kampung lah. Bisik-bisiknya Bapak itu bangga loh dia. Bangga. Ayo dong. Bangga dia. Apa bisik-bisiknya? Bisiknya gini, Karena aku tahu Bapak anak- Bapak nggak mungkin kasih tahu langsung. Iya, Itulah enggak. masalah orang Batak ini. Saya pulang dong kemarin kan, Ah. yang F1 H2O itu. Oh, acara di sana di Danau Toba. Bapak bisik. Nah, pas aku sama Bapak keluarga, "Beh, anakmu dia, anakmunya itu," katanya. Ah. "Sering ku tonton YouTube-nya," katanya. YouTube. Iya, itu. Udah bawa duit dia ke sini ya katanya. Dikira kita kayak orang Nggak kaya pakai banget kan. bahasa yang benar dong. Nah, dikira kita kalau orang Bukan kaya. pakai bahasa Batak maksudku tadi. Oh, anak mudi Ah. lae uta galung. Ah. Hulu ba katanya kan. Beh, sering gua tonton YouTube nih. Itu wah nomor top nih YouTube dua anak. Bahasa macam aja dok bilang gitu kan. Itu baru benar orang Batak. Tapi apa yang paling challenging gitu? Apa yang paling apa ya? Apa itu? Jadi kayak apa yang membuat kan abang udah tahu 1, 2, 3. Jadi gini bang, sebenarnya bang yang abang bilang tadi. ngerti sebenarnya. Udah ngerti ya? Saya bingung tadi, abang cuma apa cuma begitu doang. Apa yang paling challenging Le? Challenge tantangan ya. Dalam Iya, dalam tantangan. YouTube ini apalagi ya ini pro kontra tetap kan. Betul. Iya. Tantangan ya. Tantangan untuk menyadarkan itu sih susah kayaknya. Kalau nggak dapat hidayah gitu, tubrukan aja gitu. Makanya gue bilang, mudah-mudahan. Tapi kan nggak baik ya dua gitu. Iya. Iya. Biar kayak gue loh jadi terhidayah gitu. Tapi harapan gue sih minimal 100% di total 100% pengendara itu ya 5% lah yang berubah gitu. Amin. Dari eksperimen kita ini ya. Tapi ini berarti tidak mengganggu jadwal Lae yang mata pencarian utamanya dalam melatih. Oh enggak. Jadi itu berjalan Jadi sendiri. saya kurangin door to door-nya. Oh. Iya. Jadi bukan cari duitnya di sini kan? Bukan. Cari duitnya itu di Binaraga kan? Ngajarnya itu. Ya inilah gue luruskan Iya, supaya orang ngajarnya itu. bener gak lah yang Bener, gue bilang? bener. Orang kan mikir kan ini karena AdSense ini, Iya. tapi kan Enggak ternyata lah ini itu Door mah to door emang tetap. keresahan hati. Tapi Panggilan kalau hati. door to door tetap jalan. Tetap dong. Nah pertanyaannya kalau yang ngelanggar tuh klien gimana? Ya gue mau bilang gue. Gue suruh dulu dia push up, ya kan? Lumayan kan? Atau saudara, yang ngelanggar saudara? Gak ada cerita. Apa makin kencang bentakannya? Tapi- Wah, bikin malu. Gimana ini? Tapi ini ada backupan gak sih Le? Artinya Ya, gimana arti ya? kan bisa saja nanti ketemu ormas, ketemu juga misalnya yang juga apa ya? Akamsi mah maksudnya akamsi tapi masih kan ada juga mungkin orang-orang yang juga udah punya ini tertentu juga lah. Atau yang kalau mungkin- kita sendirian ya Ya. repot Iya, juga iya, gitu iya, loh. iya, iya. Lai ada ternyata Nah, cantelannya. Saya lihat kayaknya Lai dekat sama salah satu ada yang bintang kayaknya kulihat di konten. Siapa bang? Enggak ya? Itu hanya konten ya? Iya, Oh. nggak dekat-dekat amat. Jadi emang Lai independen aja ini? Independen aja. Serius, Jadi Le? kita bawa dalam doa aja, laiku. Gitu. Iya. Oh, ngeri kali Nggak bawa ada dalam yang doanya. bisa. Kata Lah Tuhan iya. juga, wah giliran kita susah gini lo Bawa dalam doa Iya, makanya kan Giliran enak makan lu gak doa lu. makanya kan gue bilang ini udah mendarah daging. Jadi untuk menyembuhkannya ini pahit. Dibutuhkan obat yang pahit, yaitu orang yang menormalkan atau membiasakan lawan arah ini atau trotoar yang sering naik trotoar, dia kaget ngelihat kita gitu. Jadi ya sering marah lah atau apa. Jadi untuk menyembuhkannya memang pahit, harus butuh keterusan dan konsistenan. Tapi lah yang nggak ada besok dia balik lagi nggak? Lah iya, ngelanggar? makanya dibutuhkan kesadaran kan. Makanya gue bilang butuh dapat hidayah gitu. Tapi Lai kenal sama temennya Lai ini juga selalu ada loh di konten abang siapa namanya bang? Oh dia Hah? kalau gue bilang Bang Helmi loh. Bang Helmi. Aku terakhir di SCBD ketemu. Iya, ketemu ya? Ya beda urusan. Oh, nah oke, urusannya oke. bukan apa. Waktu Bukan- itu mas ngelanggar itu Bukan juga? masalah putar balik, bukan. Ini putar-putar biasa, Oh, putar-putar putar biasa. Iya, iya, iya. Tapi di lampu merah enggak? Enggak dong, enggak. Ada musik? Kita tertib di basement. Oh di basement? Di basement. AC masuk. Tertib sekali. Oh iya, iya, iya. Apa minumannya? Kesimpulan intisari? Enggak, Bukan. kesimpulannya lah bisa ketemu akhirnya partner yang memang juga
Sehati ini Iya, gimana sehati. ceritanya, Le? Jadi awal mulanya saya pertama buat konten lalu lintas itu adalah Jebra Cross. Oke. Saya resah lihat Jebra Cross yang penuh motor nggak bisa saya lewat. Laiku di depan KFC Duren Sawit ya. Duren Sawit. Di situlah. Ya. Oh. Lah di situ ketemu Bang Helminya di situ. Akhirnya di komen dia, wah Oh, gue mau ikut komen. dong, kayaknya seru nih kata dia. Oh. Nah, sebelumnya kan udah saya ajakin dia juga waktu Soalnya berotot konten-konten juga prank. nih. Ya dia kan nge-gym juga. Ini juga ya. Iya. Ini Bang Helmi Jadi saya guru bilang juga. nih manusia nggak normal dia. Kenapa nggak normal? Karena dia otak dia agak ini agak lari sedikit. Mungkin Iya. cocok nanti juga ngontennya sama Maeli ya. Ah. Dia kan suka ngelanggar aturan Nggak itu pakai kalau naik helm. motor ya, biar ketemu dia kan. Bener, Eli siapa pacarnya ya? mati. Maeli. Oh, iya. Mael. Iya, di Cibubur Bang. Orang rumahnya, kita gua juga tahu. itu. Iya. Manusia terkuat ya. Manusia preman terkuat di Ah, bumi. preman terkuat. Iya. Coba dulu diangkat motornya Bang, kau lempar aja udah. Sikat Bang. Ayo, Saya dukung Bang. kalau Maile saya dukung. Ya kita kontak lah si Mael lah. biar tertib dia. Betul. Masa nggak pakai helm dia. Betul. Belok-belok begitu. Jadi kata Kakinya di atas-atas gitu. akhirnya Bang Helmi diajak jadi Jadi sebelumnya kan udah tim kita juga Oh, di yang- waktu zaman-zaman konten yang- prank dulu. Oh, Iya. oke. Berarti abang dekat sama Bang Helmi, berarti sama Bang Tantowi dekat juga berarti ya? Iya, Dong, dekat. itu Helmi ya. Oh iya. Oh iya, iya aja ya. Saya kira ada teman juga Tantoi. Bukan. Bung enggak ya berarti ya? Saya kira tadi mau nanya dari mana kenal. Gitu. Oh karena ada juga nama Tantowi? Ada Helmi dan ya, teman Tantowi. Jim juga. Oh temen. Jadi seperti yang ku bilang di awal, memang acara ini adalah acara di mana kita bisa berubah. Yang tadinya mungkin kita melanggar, ternyata dapat sebuah pengalaman sehingga akhirnya berubah dan akhirnya mau mengajak orang lain untuk berubah juga tanpa perlu mengalami seperti yang dialami sama Laisa ini. Iya. Caranya memang seperti ini, inilah yang dipilih oleh Lai dan juga tim. Iya. Gitu, betul kan begitu Marcel? Betul sekali. Dan memang ini adalah faktanya ya bahwa Bang Lauren Hutagalung ini dia ketika melanggar dapat hidayah akhirnya bisa jadi seperti ini. Dan waktu dilanggar itu ada juga yang ngalangin kayak Lai ini ya. Ternyata sebelumnya udah ada duluan. Nggak ada. Sebelumnya udah ada YouTuber duluan belum? Pas Lai melanggar ada yang larang, puter. Nggak ada. Nggak ada. Dan ini bukan sekedar tentang konten, ini Tapi- tentang hati dan juga apa yang dia inginkan. Iya, ada nilai-nilainya juga. Iya. Seperti komika juga apa yang dibuat dari materi itu kan adalah dari keresahan Keresahannya. dia. Cuman melalui komedi. Bang Lauren berangkat Kalau dari Bang keresahan Lauren juga. dari keresahannya melalui apa yang sekarang ia lakukan Iya, langsung di jalan. Dan bukan cuma buat buang Bang Lauren, tapi Iya. buat masyarakat umum juga. Betul. Kalau kita jalannya tidak melawan arah, Iya. ya aman semuanya. Iya, Makanya teman-teman, biar Bang Lauren gak konten lagi, lawan arah jangan ada lagi. Nah, gini Iya nih, kan? ini nih. Gak sampai kiamat silakan nanti. lah ya. Kalau gak ada yang lawan arah, apa yang abang lakukan? Iya, itu Bingung dia. lah, Lai. Masuk kan? Bener Bingung banget. lah. Iya. Enggak, Coba. Iya bener itu. Jadi gini. Kalau ini akhirnya cerita luar lucu negeri loh. dia Iya. nyari yang melawan arah di luar negeri. Mana ini, mana Udah ini? selesai dong. Berarti selesai tugas saya. Iya dong. Jadi lucu nih cerita nih sedikit. Luar biasa acara ini motivasi. Agak lucu ceritanya nih. Kita tukur dong salah satu pemotor. Konten aja lu dengan muka yang dongkol banget. Konten aja lu. Terus kita nemu nih jawabannya. Lah iya, kita konten karena ada lu pelawan arah. Kalau nggak ada melawan arah nggak akan terjadi nih konten. Betul. Makanya lu tertib. Tidak akan jadi. Tidak akan jadi nih. Iya. Nah, makanya kalau bilang konten aja. Lah iya, karena ada lu, makanya kita konten. Betul. Jadi di mana ada pelawan arah, di situ kita konten. Kalau sudah tidak ada, Nggak ada konten, udah senang dong kita bangga Indonesia maju. Woi. Lah iya dong. Masa kita dibilang terus Konoha, apalagi bro? jadi makanya memang karir dan job itu bisa sama bisa berbeda. Iya. Kalau job itu hanya sekedar pekerjaan yang Betul. menghidupi kita, tapi karir ini adalah apa yang menjadi tujuan hidup lu. Iya. Dan ketika kira bisa beririsan, disitulah kita rasanya fulfill. Respect. Setelah melakukan komedi, lu pasti lega. Healing. Pas lagi udah di jalan seperti itu, ngelihat jalanan lebih tertib, pasti juga lega. Iya, Kalau gue nanti bisa melihat orang bisa ke stadion dengan aman, nyaman, selamat sampai rumah Bisa lagi, bawa anak. bisa bawa anak, pasti gue juga udah lega. Iya. Itu yang berbeda dengan bukan sekedar uang, bukan sekedar duit, tapi sekedar apa yang memang dirasakan untuk inilah, di dunia inilah gua berguna. Respect. Itulah tema acara kita hari ini. Hidup ini adalah kesempatan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Jadi intinya tentang hati, bukan tentang konten. Dan kalau bener. teman-teman bilang, ini tentang konten, ya makanya tertib. Dan kalau orang lihat Bang Lauren Iya. sama Bang Helmi mungkin yang keras-keras aja di YouTube-nya, kita lihat hari ini.
Lembek dia. Nggak lembek juga. iya. Tape ya. Nggak lembek Tape juga. Tetap keras. Tapi ternyata di balik itu ada sesuatu yang kita baru mengerti setelah kita mengenal. Iya. Dia mengerti. Woi, Mas. Dia peduli. Jadi buat teman-teman semuanya terima kasih sudah menonton kita sampai akhir. Terima kasih untuk Bang Lauren Huta Galung. Sukses dan konsisten Bang, dan mudah-mudahan nanti juga semakin terkoordinasi, dan yang paling penting adalah apa yang diharapkan Bang Loren dan juga kita semua mungkin Amin. yang tidak berani langsung turun seperti Iya. Bang Loren, lalu lintas kita lebih lancar, selamat di jalan, baik motor dan juga mobil, kemacetan berkurang, Amin. itu bisa terjadi. Amin. Dan juga jangan lupa belilah kendaraan listrik. Oh itu yang kemarin tamunya Itu kemarin ya? ya, Beda, sorry. motor mobil beda, sorry Bang, beda, beda, lagi. beda, Ini beda. kebanyakan tamu 2 hari. Beda mas, beda mas. Oke, jangan lupa follow seluruh akun sosmed Si Today News. Kalau akun-akunnya Bang Loren apa aja, Le? Lauren_Lee Lauren Heeh. dan YouTube saya Lauren Huta Galung TV. Wush. Tagalong TV. Nah ada satu lagi yang harus kubuka sebelum kita closing. Apa tuh? Aku kan Simanjuntak, Iya. istriku Tagalog, Iya. mamaku Tagalog, Iya. berarti bapaknya Tagalog juga. Betul. Biasanya kalau yang marganya Tagalog itu pasti lembut sekali sama istrinya. Iya. Artinya biasanya di luar dia sangar, Di tapi dalam? di rumah dia pasti siap perintah. Terima kasih Bang Lauren. Terima kasih. Terima kasih Tiza. Terima kasih udah nonton Itu Potsi. pengalaman aku ya, biasanya begitu.